Selamat datang di penelusuran visual kita kali ini. Coba bayangkan sebuah berangkas raksasa yang nggak kasat mata. Di era sekarang, aset paling berharga di dunia itu udah nggak lagi disimpan dalam bentuk tumpukan emas atau uang kertas, melainkan dalam barisan kode digital. Nah, hari ini kita bakal melakukan investigasi mendalam, bisa dibilang mirip-mirip dokumenter pencurian modern lah ya, tentang gimana persisnya para penyerang digital membobol gembok kriptografi dan menyusup diam-diam ke jantung jaringan yang katanya paling dijaga ketat. Oke, mari langsung kita selami anatomi sebuah serangan cyber dari sudut pandang materi SANS Institute. Pertanyaan ini mungkin sering banget terlintas di benak kalian. Kok bisa sih para hacker ini ngelewatin lingkungan yang penjagaannya super ketat? Maksudnya sistem ini kan dirancang sama insinyur-insinyur jenius buat mengunci mereka di luar kan? Jawabannya, jujur aja, mungkin bakal bikin kalian kaget. Ini tuh sama sekali bukan tentang mendobrak pintu besi pakai palu godam. Bukan, ini lebih ke gimana mereka nemuin celah seukuran sehelai rambut yang tertinggal waktu pintu itu ditutup. Dan pemikiran tadi ngebawa kita ke satu kutipan yang brilian banget dari dokumen SANS Institute ini. Saat mengevaluasi kripto, kita sering merayakan hal-hal kecil. Apa sih maksudnya? Gini, pencurian cyber yang skalanya raksasa itu jarang banget dimulai dengan ledakan atau kehancuran sistem yang masif. Nggak sama sekali. Semuanya justru sering bermula dari eksploitasi pada cacat yang sangat-sangat kecil. Cuma gara-gara satu kelalaian kecil dalam rumus matematika di balik kriptografi yang, ya sayangnya, berakibat sangat fatal. Oke, kita masuk ke bagian pertama, titik lemah kriptografi. Di sini kita bakal bahas gimana caranya membuka kunci digital. Biar gampang, secara umum algoritma enkripsi itu terbagi jadi dua gaya utama. Di satu sisi, kita punya yang namanya stream ciphers. Ini cara kerjanya ibarat air mengalir. Dia mengenkripsi data satu bit demi satu bit. Menariknya, panjang data yang udah dienkripsi bakal sama persis kayak aslinya. Terus, di sisi lain ada block ciphers, contohnya kayak AES atau DES. Nah, kalau yang ini ngunci datanya dengan cara dipotong-potong jadi blok berukuran tetap. Buat seorang peretas, tahu jenis gembok apa yang lagi mereka hadapi, itu adalah langkah paling pertama sebelum ngeluarin alat pembobol dari tas mereka. Yang lumayan bikin geleng-geleng kepala adalah pas kita ngebahas mode operasi yang umurnya udah agak tua. Contohnya Electronic Codebook, atau biasa disingkat ECB. Konsepnya sih lurus ke depan banget, tapi justru di situ masalahnya. Dalam ECB, kalau kalian masukin blok data asli yang sama, dia bakal selalu, dan maksud saya selalu, ngehasilin blok data terenkripsi yang bentuknya sama persis. Biar kebayang, masalah ECB ini ibarat kalian ngecat tembok bata pakai cat yang kualitasnya jelek banget. Oke, warnanya memang berubah, tapi kalian masih bisa lihat dengan sangat jelas pola dan bentuk batu bata di baliknya kan? Sama halnya kalau kalian mengenkripsi sebuah gambar, katakanlah logo perusahaan, pakai mode ECB ini. Si hacker nggak butuh kunci rahasianya buat lihat polanya. Cuma dengan modal mengenali pola repetitif aja, mereka udah bisa nebak bentuk data aslinya. Gila kan? Lanjut ke bagian kedua, bahaya penggunaan ulang kunci. Ini benar-benar ngebahas kelemahan fatal dari sebuah pengulangan. Jadi gini, buat mencegah orang pakai kunci yang sama berulang-ulang, sistem kriptografi itu punya semacam bumbu tambahan yang namanya initialization factor, atau IV. Singkatnya, IV ini semacam angka acak yang sebenarnya nggak rahasia-rahasia amat, yang diselipin ke setiap paket data sebelum dikunci. Tujuannya cuma satu, mastiin kalaupun password utama yang kalian pakai itu sama persis, hasil enkripsi akhirnya bakal selalu unik setiap saat. Ya, setidaknya begitu sih teorinya. Tapi prakteknya, ada satu aturan emas dalam stream ciphers, jangan pernah pakai kunci yang sama dua kali. Kalau desain sistemnya abal-abal atau jatah angka IV-nya udah habis, sistem kadang bandel dan pakai lagi nilai IV yang lama. Nah, ini bikin yang namanya tabrakan. Dan percaya deh, begitu tabrakan ini terjadi, si hacker cuma butuh perhitungan matematika XOR yang super simple buat membalik prosesnya. Mereka pulihkan keystream-nya, dan boom, mereka bisa baca semua rahasia kalian tanpa perlu tahu password aslinya sama sekali. Terus, gimana taktik penyerangnya? Nah, poin krusialnya ada di sini. Penyerang malah manfaatin respons dari sistem itu sendiri buat menyerang balik. Konsep ini kelihatan banget di serangan yang namanya Oracle Padding, kayak kerentanan pudel yang sempat viral itu. Hacker sengaja ngacak-ngacak sedikit bagian dari data yang udah dienkripsi, terus dilempar balik ke server. Pas server nolak datanya dan ngasih pesan error gara-gara formatnya salah, si hacker malah senyum-senyum. Kenapa? Karena pesan error itu malah jadi petunjuk yang ngebantu mereka nebak isi data rahasia sepotong demi sepotong. Ibaratnya, server itu dipaksa buat ngaduin dirinya sendiri. Oke, sekarang bagian ketiga, lolos dari lingkungan terbatas. Gimana cara mereka melarikan diri pas udah ada di dalam? Ada satu fakta yang lumayan bikin geleng-geleng. Hacker kelas kakap itu nggak selalu bawa alat-alat peretasan canggih yang layarnya kedap-kedip ijo kayak di film Matrix loh. Nggak.
Mereka malah sering nyalahgunain aplikasi bawaan yang ngebosenin abis. Bayangin aja, cuma pakai layar bantuan di browser atau fitur Save As di Notepad dan MS Paint, mereka bisa nulis struktur file rahasia, ngelompati batasan folder, sampai ngunduh kode jahat dari luar. Mereka benar-benar pakai apa yang udah ada di sistem buat nyerang sistem itu sendiri. Coba kita bandingin sedikit gimana command line ini udah berevolusi. Dulu, orang cuma pakai perintah CMD standar, kayak dir atau type. Tapi sekarang, ada PowerShell dengan perintah kayak get-child-item. Masalahnya, PowerShell ini bukan sekedar alat ngetik teks biasa. Dia ngelola semuanya sebagai objek. Dan justru karena sifat object-oriented ini, PowerShell berubah jadi senjata pamungkas buat hacker setelah mereka berhasil nembus masuk. Yang ngebawa kita ke bagian keempat, senjata rahasia mereka, yaitu PowerShell, memanfaatkan apa yang udah ada di depan mata. Di dunia cyber, konsep ini ngetrend dengan sebutan living off the land. Logikanya gampang banget. Ngapain repot-repot bawa malware dari luar yang udah pasti bakal langsung diteriakin sama antivirus? Kalau di komputer korban udah ada alat resmi yang bisa dipakai buat membunuh sistemnya sendiri. Ini tuh bener-bener taktik kamuflase yang paling sempurna. Dan bahayanya nggak berhenti di situ. Di atas PowerShell ini, hacker numpangin alat khusus yang ngeri banget kayak kerangka kerja Empire atau Mimikatz. Alat-alat ini dirancang buat gerak kayak hantu. Mereka hidup eksklusif di dalam memori atau RAM. Karena mereka nggak pernah nyentuh hard drive secara langsung, antivirus mau ngedeteksi mereka aja susahnya minta ampun. Bayangin, cuma dengan satu baris kode PowerShell, Mimikatz bisa nyomot password administrator langsung dari ingatan jangka pendek komputer kalian. Habis sudah. Kita masuk ke bagian kelima, bergerak ke target utama. Ini dia momen puncak dari pencurian digitalnya. Mari kita lihat gimana timeline dari sebuah serangan yang sukses besar. Perhatiin deh pelan-pelan, tensinya kerasa naik terus. Di menit pertama, penyerang mungkin baru nginjekin satu kaki lewat lubang kecil. Biasanya sih gara-gara ada karyawan apes yang nggak sengaja ngeklik link phishing. Terus masuk ke jam kedua, modalnya cuma Microsoft Word, tapi mereka udah bisa ngebobol perlindungan desktop. Dalam sehari, mereka pakai eksploitasi lokal buat naik pangkat jadi sistem, ibaratnya jadi dewa di komputer itu. Dan setelah seminggu mengendap-endap, mereka mulai merayap pelan-pelan melintasi jaringan, langsung menuju komputer target utama, tempat rahasia perusahaan disimpan. Jadi, yang perlu banget kalian garis bawahi di sini adalah, peretasan awal itu cuma pemanasan. Sisanya adalah strategi manipulasi. Setelah masuk, mereka culik kredensial lokal, mereka petakan struktur kekuasaan komputer di kantor kalian pakai pemodelan kayak Bloodhound, nembus perisai konfirmasi pengguna, pakai teknik PSTH buat loncat dari satu komputer ke komputer lain, sampai akhirnya mereka nyedot data paling berharga perusahaan kalian tanpa ngebunyiin alarm sedikit pun. Rapi banget. Pada akhirnya, semua penjelasan tadi memaksa kita buat merenungkan satu pertanyaan penutup yang lumayan provokatif nih. Apakah jaringan yang selama ini kalian bangga-banggain itu benar-benar aman dari ujung ke ujung? Atau jangan-jangan selama ini kalian cuma bersandar pada ilusi kerumitan aja? Maksudnya gini, kalau hacker aja nggak perlu repot-repot ngeledakin pintu baja kalian dan cukup pakai sapu lidi yang ada di dalam ruangan buat kebuka jendela, seberapa dalam sih kalian benar-benar paham soal pertahanan sistem kalian sendiri? Itulah hal yang patut kita renungkan dari eksplorasi kali ini. Pelajari sistem kalian, kenali luar dalam cara kerjanya, dan pastikan kalian gak cuma merayakan ilusi dari sebuah keamanan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di penelusuran visual kita yang selanjutnya.